Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, baik rekan-rekan, sahabat-sahabat, para pemirsa. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Yesus, urapan Allah, kekuatan firman, kekuatan iman kita akan terus bertumbuh-tumbuh, bernyala-nyala dalam kehidupan kita, agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam renungan malam hari ini saya akan membawanya dalam Amsal 10 ayat 22. Demikian bunyi firman Allah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya ulang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kunci menuju sukses, itu tema kita pada saat ini. Sebelum saya mengupas bagaimana maksud firman Allah dalam hidup kita, bukan berarti kita lalu ongkang-ongkang, tidak usaha, tidak ada pekerjaan, lalu kemudian kita hanya berdoa tanpa melakukan sesuatu. Dan Alkitab katakan, kalau engkau tidak bekerja, enggak usah kau makan. Jadi jangan disikapi firman yang berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya bahwa rahmat Tuhan akan datang kepada orang-orang yang berlaku jujur, yang berlaku adil, yang tidak menyimpan dosa, sebagaimana dalam Yesaya 59 ayat 1, dosa itu mengatakan Tuhan tidak mau mendengar, menjauhkan diri dari kita. Jadi kalau kita mau menuju kita mau menikmati kunci menuju sukses, pisahkan diri dari dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jadi kita harus memisahkan diri dari dosa, supaya ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala apapun yang kita lakukan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena dikatakan dengan jelas tadi, bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bahkan dalam Mazmur dikatakan bahwa ketika orang benar itu tidur, di waktu malam berkat Tuhan datang kepada mereka. Jadi Tuhan sudah persiapkan semua kepada orang-orang benar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita orang benar menurut standar Allah, bukan menurut standar manusia? Karena ada orang benar menurut standar manusia, belum tentu benar di hadapan Allah. Tapi kalau orang benar di hadapan Tuhan, itu akan membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan akan membawa kita kepada kesuksesan kita. Jadi yang mau saya katakan, pisahkan diri dari dosa. Lalu yang kedua dikatakan dari ayat Amsal ini, kita melihat bahwa ketika kita hidup benar di hadapan Allah, berkat Tuhan itu mengalir kepada kita. Jadi hidup benar di hadapan Tuhan membawa berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu harus banting tulang, kita buat 24 jam untuk bisa kita melakukan tugas-tugas kita. Kalau boleh kita tambah waktunya. Tidak perlu ya. Jadi sadari bahwa kunci menuju sukses itu kita memisahkan diri dari Tuhan, dari dosa. Lalu kemudian hiduplah sebagai orang benar, supaya berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Dan ingat, pada satu peristiwa di dalam Ulangan 32 dikatakan di sana bagaimana Yakub itu menjadi biji mata Allah. Jadi ketika engkau mau menuju kepada sukses, ingatlah bahwa engkau berada sebagai biji mata Allah. Nah, apakah Yakub tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah Yakub tidak pernah melakukan dosa? Apakah Yakub tidak pernah melakukan penipuan? Ternyata semua pernah dilakukan. Tetapi yang membuat dia diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sekalipun mertuanya si Laban, ahli ekonomi pertama di dunia, itu seringkali menipu dia. Ya, bayangkan selama tidak ada Yakub di rumahnya, usaha mereka tenang-tenang aja. Tetapi ketika ada Yakub, luar biasa berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui Yakub. Dan Yakub juga
tidak ingin merugikan orang tuanya. Dia bertanggung jawab, dia penuh dengan tanggung jawab yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya dia katakan, saya minta upah, tapi bukan upah yang sudah ada, tidak. Tapi ketika nanti lahir yang berbintik-bintik, maka itu, atau berbelang-belang itu. Tapi seringkali Yakub itu mengubah, ya. Tetapi Tuhan tetap menyatakan kebaikannya. Karena apa? Yakub itu menjadi biji mata Allah. Kalau engkau mau sukses, jadilah biji mata Allah, supaya pengawalan Allah, perlindungan Allah, kebaikan Allah, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Allah senantiasa mengikuti langkah-langkah kehidupan kita. Anda bisa mengatakan, kalau kita menjadi biji mata Allah, siapa yang berani mencungkil biji mata Allah? Nggak ada satupun yang berani mencungkil biji mata Allah. Bukan berarti kalau kita menjadi biji mata Allah bisa sesuka-sukanya, bukan itu. Justru karena kita menjadi biji mata Allah, ketaatan kita kepada Allah akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi ketika dalam Ulangan 32 ayat 9 dan 10 itu, bahwa mereka diingatkan kalau mereka bisa berhasil, mereka bisa menuju tanah perjanjian atau apapun yang mau dilakukan Allah terhadap mereka, karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Dari Abraham, Ishak, Yakub, begitu luar biasa. Yakub ketika dia bermimpi dengan Tuhan pada saat dia melarikan diri, dia berkata, kalau engkau buat langkahku berhasil Tuhan, aku akan menyembah engkau, aku akan puji engkau. Dan Tuhan buat. Dan itu sebabnya Yakub menjadi biji mata Allah, karena dia melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jadi pisahkan diri dari dosa, hiduplah benar di hadapan Tuhan, menjadi biji mata Allah. Kalau engkau menjadi biji mata Allah, apapun yang kau usahakan, ya akan diberkati. Yakub menjadi biji mata Allah. Apakah dia, saudaranya atau Laban tidak pernah menipu? Menipu. Tapi apakah Yakub menjadi bangkrut, menjadi hancur, menjadi tidak punya apa-apa? Tidak. Selama dia terus mengandalkan Allah, selama dia hidup berkenan di hadapan Allah tanpa mempersalahkan mertuanya, tetapi terus mengasihi, dan Tuhan, Alkitab katakan, demikianlah dia mencela mertuanya. Karena apapun yang diubahkan kepada dia, itulah yang datang kepada dia. Apa saja yang dikatakan mertuamu, upahmu yang seperti ini, oke, ya. Itu yang datang kepada dia. Jadi, kalau kita menjadi biji mata Allah, yakin dan percayalah, kekuatan Tuhan, perlindungan yang maha dahsyat itu akan selalu senantiasa berada dalam hidup kita. Dan kalau kita mungkin seperti pemasuk kata, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah Allah yang menjadikan kita anaknya, dan dialah Bapa kita. Dan dia pula lah yang mengangkat kita menjadi biji mata Allah. Jadi pisahkan dirimu dari dosa, hiduplah benar di hadapan Tuhan, jadilah biji mata Tuhan. Dan yang terakhir yang mau saya katakan kepada kita, supaya kita hidup dalam ketaatan. Petrus katakan, pilihlah untuk taat kepada Allah daripada kepada manusia. Banyak kali manusia lebih pilih kepada manusia, taat kepada manusia daripada kepada Allah. Karena dia pikirkan Allah tidak kelihatan, Allah kan tidak bisa berbuat apa-apa. Ditipu hari ini, enggak. Saya mau katakan, ingat pengalaman Daud, walaupun dia menjadi biji mata Allah, tapi dia terjerembab. Dan ketika dia jatuh dalam perkara Betseba, berzina, lalu kemudian dia membunuh suaminya Uria di medan perang, dengan menempatkan dia di tempat barisan depan, lalu kemudian dia mati, lalu dia mengambil Betseba menjadi anaknya.
menjadi istrinya. Lalu kemudian apa kata Tuhan? Bahwa sekalipun Tuhan mengampuni dia, tapi hajaran Tuhan, akibat dari perbuatannya itu dia harus tanggung. Akibat dari perbuatan dosanya, dia harus tanggung terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, memisahkan diri dari dosa, lalu hidup benar, menjadi biji mata Allah, lalu kemudian kita menyimpang, memang Tuhan ampuni, tetapi akibat dari apa yang kita perbuat, kita akan alami dulu. Begitu luar biasanya yang dilakukan Tuhan. Anaknya memperkosa adik. Lalu kemudian kita lihat bagaimana mereka saling sikut menyikut, bagaimana Absalom mengkudetanya, bagaimana Absalom mengambil gundi-gundi ayat. Haleluya. Itu akibat dari dosa. Ya. Jadi jangan pikir kalau kita, ya kan Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya, memang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tapi kalau engkau sudah diterima menjadi golongan orang benar, engkau memisahkan diri dari dosa ini, sebagaimana gerejanya yang terpisah dari dunia ini, lalu kemudian engkau hidup dalam kumpulan orang benar, lalu kau hidup menjadi biji mata Allah. Lalu yang harus kau lakukan yang terakhir ini adalah taat. Karena taatlah menjadikan kita menikmati segala keberhasilan, segala berkat dan kemurahan Allah, segala pertolongan Allah. Karena ketaatanmulah Allah memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu. Apa yang diberkati, di ladangkah, di sawahkah, apapun yang kau usahakan, kata firman Allah, diberkati oleh Tuhan. Jadi kunci untuk menuju sukses itu, apabila kalau engkau mau menerima kesuksesan itu, hiduplah terpisah dari dosa, lalu kemudian hiduplah sebagai orang benar, lalu kemudian hiduplah sebagai yang ketiga, yaitu menjadi biji mata Allah. Yang keempat, hiduplah selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, nantikanlah segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, tidak bisa mengkampel dia, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita harus dengan segala keikhlasan, dengan segala kesabaran menanti segala kebaikan Tuhan. Dan Alkitab tadi, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya kalau kita betul-betul memisahkan diri dari dosa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam menjadi biji mata Allah, hidup dalam ketaatan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan segala kebaikannya, kemurahannya, supaya kemuliaan diberikan kepada Dia, Raja di atas segala raja. Saya berharap setiap kita orang percaya menerima segala kebaikan Tuhan dengan lalu kita berkata, mungkin kenapa ada orang miskin, kenapa ada, supaya ada keseimbangan, kata firman Allah. Itu kata firman Allah. Sehingga ketika engkau diberkati oleh Tuhan, engkau juga harus menjadi saluran berkat bagi mereka, supaya mereka dikatakan bisa cukup dalam kehidupannya. Jadi ada maksud Tuhan memberkati engkau, supaya engkau bisa menjadi berkat, ditolong untuk menolong, dikasihi untuk mengasihi, diberkati untuk memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika kunci sukses itu atau keberhasilan ada dalam tanganmu, jangan lupa, jangan katakan itu hasil karyaku, jangan katakan itu hasil kehebatanku, hasil usahaku. Jangan katakan itu. Tapi katakanlah, ini semuanya karena anugerah. Seperti Yakub berkata, dahulu aku pergi dengan dengan tongkat ini di tanganku. Sekarang aku telah kembali dengan pasukan yang sangat besar, dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Dulu pergi dengan tongkat, satu tongkat di bawahnya. Tapi kemudian Allah memberkatinya begitu luar biasa. Nanti Anda bisa baca pasal 32. Begitu luar biasa Allah memberkatinya. Karena dia adalah yang memisahkan diri dari dosa, dia hidup benar, menjadi biji mata Allah, dan taat sepenuhnya kepada Allah. Dan tidak heran kalau dia menikmati keberhasilannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan pemerintah kami diberkati, masyarakat diberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote diberkati. Saudara-saudara kami, baik dari agama apapun mereka, sehingga kami saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, tidak mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain, tetapi kami bisa memberikan penghargaan sebagaimana kami ini bangsa Indonesia tinggal di negeri ini, dan biarkan kami saling menghormati, kami hidup dalam kedewasaan rohani yang begitu luar biasa. Dan kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami untuk terus mengasihi siapapun di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan, Tuhan berkati semuanya, dan yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami penderitaan, aniaya Tuhan tolong, yang mau menerima Yesus Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan juga Tuhan yang mau mengalami kelahiran baru, Tuhan memberkati mereka, agar mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan juga orang-orang muda menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bangsa negara kami ini semuanya, masyarakatnya, masyarakat yang menghargai Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yang dinyatakan dengan perbuatan sehari-hari kami di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan kami tidak akan mengatakan kami lebih baik dari orang lain. Bahkan firman Allah, biarlah kita mengatakan orang lain lebih baik dari kita, dan kita akan terus tetap rendah hati di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang menilai setiap perbuatan manusia itu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apabila malam ini Anda mau tidur, jangan lupa membaca firman Allah, dan kalau Anda tidak bisa tidur, jangan lupa, tidur itu karunia Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan dan melakukan dalam hidupnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ingat, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita, supaya kalau kita berdoa, percayalah, apa saja yang kau minta dan Tuhan percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan doa saya supaya kita tetap bisa berkata, semua kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau Dia memberikan kekuatan saat kita mengalami masalah atau apapun, itu berarti Tuhan siap menolong kita, supaya kita memberikan kemenangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagi Anda pengedar narkoba, pengguna narkoba, bertobatlah, dan itu bisa menghancurkan engkau, menghancurkan keluarga, menghancurkan bangsa negara ini. Yesus sangat mengasihimu, Yesus sangat rindu engkau datang kepada Dia. Yesus ingin membebaskan engkau, supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sentuhan, bukan, tetapi menjadi berkat bagi Dia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sadarlah, kalau engkau terus tinggal di situ, engkau bisa binasa di situ. Tapi Tuhan menginginkan engkau kembali kepada Dia. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap Yesus, terhadap firman Allah. Dan Yesuslah, hanya Yesus yang bisa membebaskan engkau dari segala keterikatan akan narkoba itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, haleluya.